Video kali ini Mimin akan membahas soal tentang induksi magnetik, yang mana soal dan pembahasannya ini Mimin ambil dari buku Big Bang Fisika. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Soal nomor 1. Kawat lurus berarus listrik menembus bidang kertas seperti pada gambar. Oke, induksi magnetik BP di P adalah, nah di sini ada gambarnya ya. Jadi arusnya itu adalah dia masuk bidang. Jadi ingat, Mimin review, kalau cross itu berarti artinya masuk bidang. Kalau dot itu dia artinya keluar bidang. Jadi jangan sampai ketukar. Ya udah, kita tahu kalau dari gambar itu I-nya itu adalah 20 ampere. Dengan jarak dari titik P ke arusnya itu adalah 10 cm diubah ke meter 10 pangkat minus 1 meter. Dengan mu 0 yaitu tetapannya adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7. Jadi ini tuh nilai yang pasti ya. Jadi mau di rumus apapun, rumus yang dipakai adalah konstanta yang dipakai adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7. Ditanya adalah induksi magnetik di titik P. Ya udah, kita masukkan ke rumus ini. Nah, ini adalah rumus yang udah pasti ketika mencari induksi magnetik di kawat lurus tak hingga ya, yaitu mu 0 I per 2 pi A. Mu 0 nya kita masukkan 4pi dikali 10 per minus 7 dikali I nya itu adalah 20 ampere per 2pi dikali A nya itu 10 per minus 1. Ya udah, kita hitung seperti biasa, 2 nya kita coret, pi nya kita coret. Jadinya 4 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Ya, seperti itu. Nah, kalau ditanya berapa arahnya kemana, kita tinggal gunakan kaidah tangan kanan. Jempolnya kalian kedepankan dan nanti arusnya itu akan ke bawah gini. Berarti arahnya ke bawah. Jadi nanti jawabannya itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla ke arah bawah titik P. Jadi jawabannya itu adalah nanti yang C. Seperti itu aja. Next ke soal selanjutnya. Kalau tadi cuma satu kawat, sekarang kita pakai 2 kawat. 2 kawat A dan B diletakkan sejajar pada jarak 8 cm. Berarti jaraknya itu adalah 8 cm ya. Jarak dari ini ke sini itu 8 cm. Tiap kawat dialiri arus 2 ampere. Jadi sama-sama 2 ampere. Mu 0 tetap, maka induksi magnetik di titik P yang terletak di antara 2 kawat pada jarak 2 cm dari kawat A. Berarti titik P-nya itu ini adalah 2 cm. Berarti jarak P ke titik I2 adalah 6 cm ya. Jadi kalau kita tuliskan I1 sama dengan I2 karena kan dikatakan arusnya sama 2 ampere. Mu 0 4 kali 10 4 minus 7 dan A1 itu adalah jarak P ke kawat 1 yaitu 2 kali 10 4 minus 2 meter dan A2 nya itu 6 kali 10 4 minus 2 meter. Oke. Nah, berarti kita suruh nyari titik P nya itu berapa? Ada 2 induksi magnetik kan, berarti kita hitung satu-satu. Jadi pertama kita hitung yang B1 nya dulu. Jadinya mu 0 I per 2 pi A. Mu 0 itu adalah 4 pi kali 10 minus 7. I1 nya itu adalah 2 per 2 pi dikali A1 nya itu adalah 2 kali 10 minus 2. Sehingga didapatkan kayak biasa. Ini coret. Jadinya 2 kali 10 minus 5 Tesla. Sekarang kita gunakan kaidah tangan kanan. Jempolnya kita ke atasin, maka di sini akan cross atau masuk. Di sini dot. Ya. Lakukan cara yang sama untuk menghitung kawat 2-nya. Pakai cara yang sama. Berarti I2-nya 2 per 2pi dikali, nah A-nya itu kita ganti jadi 6 kali 10 minus 2. Kalian hitung seperti biasa, kan kelas 12 harusnya udah bisa ya ngitung kayak gini. Jadinya 2 per 3 kali 10 minus 5. Kita gunakan kaidah tangan kanan juga untuk di kawat 2. Jempolnya ke atasin, berarti di sini cross, di sini dot. Ya. Karena yang ditanya adalah di titik P, kan yang disebabkan oleh kawat 1 itu cross, sedangkan yang disebabkan oleh kawat 2 dia dot. Arahnya berlawanan, makanya kita kurangin. Jadi jawabannya 1,3 kali 10 minus 5 Tesla. Kalau ditanya arahnya kemana, jadi yang paling besar itu kan B1 ya. Maka arahnya itu akan ngikutin B1. Jadi arahnya itu masuk ke bidang kertas. Seperti itu. Jadi nanti ya karena di sini yang ditanya hanya besarannya, jadi jawabannya yang B. Seperti itu aja. Next, kalau tadi ke soal tentang kawat lurus, sekarang kita masuk ke soal tentang kawat yang melingkar atau melengkung. Jadi di soal itu gini, seutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada gambar P. Jika jari-jari lengkungannya itu adalah 2pi dan induksi di titik P itu adalah 10 pangkat minus 5T, maka arus listrik yang mengalirnya itu berapa? Nah, kalau ngerjain soal ini kita gunakan rumus yang berbeda kayak di soal yang kawat lurus. Jadi kalau di kawat melingkar kita gunakan ini.
Nih, mu 0 dikali I, nah per 2 R. R-nya itu sebenarnya sama aja kayak A, tapi kita pakai R karena kan dia ada di tengah-tengah. Jadi ibarat kayak jari-jarinya. Dikali N itu lilitannya. Ya, jadi kita masukkan 1 ya I maksudnya sama dengan BP dikali 2R per mu 0 dikali N. BP-nya itu adalah 2pi kali 10⁻⁻². Maksudnya ini R-nya ya. R-nya itu 2pi kali 10⁻⁻² dan BP-nya itu ada 10⁻⁻5 per 4pi dikali 10⁻⁻7. Oke? Dikali, nah dikalinya itu N-nya itu adalah, kan di sini setengah lingkaran. Maksudnya itu setengah lilitan, jadi setengah. N itu setengah, kan dibalik setengah itu kan per, jadi duanya naik ke atas, jadinya ke sini kayak gitu. Paham ya maksudnya ya? Ya udah, kita tinggal coret-coret, nanti didapatkan 1 ampere. Jadi kalau ditanya berapa kuat arus yang mengalir pada kawat, jadi jawabannya nanti yang 1 ampere. Jadi ingat ya, rumus antara kawat lurus sama kawat melingkar atau melengkung itu berbeda. Next ke soal selanjutnya. Ini ditanya mirip kayak soal yang tadi, tapi di sini di soal yang kawat lurus, tapi di sini suruh nyari di mana induksi magnetik yang bernilai 0. Ya udah, kita masukkan I1-nya itu 2 ampere, I2-nya itu 3 ampere dengan jaraknya itu katanya 5 cm. Ditanya di sekitar kedua kawat mana yang titik P-nya itu bernilai 0. Kita gunakan kaidah tangan kanan kayak tadi. Kan kalau pakai kaidah tangan kanan berarti di sini B1 itu cross, di sini dot. Di sininya berarti cross. Ya. Jadi yang nilainya itu berlawanan, itulah yang kemungkinan ada induksi yang bernilai 0 ya. Berarti kadang kan kalau searah dijumlahkan nggak mungkin dong nilainya 0. Nah, yang nilainya berlawanan itu ada di tengah-tengah. Jadi kita misalkan jarak dari titik yang di X-nya ini terhadap kawat 1 yaitu X, maka jarak dari titik ke kawat 2 yaitu 5 min X, karena kan tadi jarak dari sini ke sini adalah 5 cm. Ya udah, kita masukkan, berarti BP-nya itu akan bernilai 0 ketika B1 sama dengan B2. Masukkan ke rumusnya kayak biasa. Min 0 kita coret, 2pi-nya kita coret. Jadi cuma I per A sama dengan I per A. I yang pertama itu 2 ampere per jarak itu X sama dengan 3 per 5 min X. Jadi kita kalikan biasa, 2 dikali 5 10, 2 dikali minus X yaitu minus 2X sama dengan 3X. Maka didapatkan 10 sama dengan 5X, X sama dengan 2 cm dari kawat 1. Jadi nanti jawabannya itu yang C. Atau bisa juga jawabannya 3 cm dari kawat 2. Karena tadi kita pemisalannya itu adalah X-nya itu di terhadap kawat 1, berarti ya 2 cm terhadap kawat 1. Bisa ya. Nah, ini sebenarnya konsep yang kayak gini tuh mirip seperti yang medan magnetik sama medan listrik. Medan listrik yang udah kalian pelajari di bab sebelumnya. Jadi kalau di medan listrik kalian bisa ngerjain, pasti yang ini bisa ngerjainnya ya. Next ke soal selanjutnya. Sekarang kita masuk ke 3 kawat. Yang ditanya adalah gaya Lorentz per satuan panjang. Beda ya. Kalau tadi itu tentang induksi magnetik, kalau sekarang kita menghitung gaya Lorentz. Nah, kita lihat di sini. Ada gambar yang ditanya adalah besar gaya Lorentz per satuan panjang pada kawat yang terletak di tengah. Nih. Ya udah, kita tinggal masukkan. Nah, rumusnya itu berbeda lagi. Kalian harus hafalin. Mu 0 dikali I1 kali I2 per 2pi A. Nah, ini sebenarnya ada per L-nya nih. Pembahasannya kurang lengkap. Nah, kita masukkan mu 0 itu 4 kali 10⁻⁻7 dikali I1. Sekarang kita tinjau yang kawat 1 sama kawat 2-nya dulu. Jadinya 2 dikali 3 per 2pi dikali jaraknya itu adalah 4 cm ya. Jadinya 4 kali 10⁻². Kalian hitung seperti biasa, 4-nya coret, 2-nya coret. Ini ada 4pi-nya nih, tipe dia lagi. Berarti mendapatkan 3 kali 10⁻5 Newton per meter. Newton per meter karena kan persatuan panjang, jadinya ada per meternya. Untuk yang kawat 2 sama 3 kita sama hitung lagi kayak biasa. 4pi kali 10⁻⁷ dikali 3 dikali 4. Karena I2-nya itu 3 dan I3-nya itu 4. Per 2pi dikali jarak kedua kawat itu 6 cm. 6 kali 10⁻². Sama kayak tadi, coret. Bisa 2, coret. Jadinya 4 kali 10⁻5 Newton per Newton. Nah, di sini langkah selanjutnya harus kalian tentukan arahnya. Kalau tadi kan kita masuk pakai kaidah tangan kanan. Kalau ini berbeda kalau kawat 2 kawat arus gitu. Jadi kalau arusnya searah itu artinya dia tarik menarik.
Oke, berarti di sini F21 dan ini juga tarik menarik. Ini F23. Karena arahnya berlawanan jadi kita tinggal kurangin. Jadinya 10 pangkat minus 5 deh. Nah, karena lebih besar 4 kali 10 minus 5 yaitu F23, jadi arahnya ke kanan. Jadi kalau ditentukan arahnya ke kanan kayak gitu. Jadi jawabannya nanti yang A. Next ke soal tentang selenoida. Jadi soalnya seperti ini. Suatu selenoida yang panjangnya 0,25 meter, berarti L-nya itu 0,25 meter ya. Terdiri atas L-nya itu 1000 lilitan. Jika jari-jarinya itu 2 cm dialiri arus listrik 2 ampere, besar induksi magnetik di ujung solenoida. Jadi di sini soalnya itu ada dua. Maksudnya rumusnya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu di ujung solenoida, ya. Yang kedua adalah di pusatnya. Kalau di ujung kalian gunakan rumus ini. Tapi kalau di pusat itu rumusnya itu nggak pakai duanya, jadi kayak gini. Nah seperti itu aja. Kita masukkan 4pi kali 10 minus 7 dikali lilitannya itu 1000 dikali I-nya itu 2. Per 2 dikali L-nya itu adalah 0,25. Sehingga didapatkan 1,6pi dikali 10 minus 3 Newton. Tesla. Nah untuk perhitungan yang kayak gini harusnya kalian bisa lah ya. Perhitungan yang matematika aljabar seperti ini. Karena kan kalian kelas 12. Jadi harus dilatih dalam menghitung seperti ini. Jadi nanti jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, nah jadi ingat soal tentang induksi magnetik ini sebenarnya mirip seperti di secara garis besar ya, mirip seperti di medan listrik. Jadi kalau kalian medan listrik yang ngerti, terutama untuk mencari titik yang bernilai 0, maka nanti di tentang induksi magnetik juga kalian harusnya bisa. Cukup sekian pembahasan soal tentang induksi magnetik. Kalau ada pertanyaan terkait soal-soal yang tadi Mimin jelaskan, kalian bisa tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.